Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita demikian banyak nikmat ya dalam kehidupan ini, terutama adalah nikmat Islam yang menjadi pedoman hidup kita. Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kepada ilmu, baik itu terkait dengan sakofah Islam maupun maklumat-maklumat atau mafahim-mafahim sia-sia, mafahim-mafahim politik yang itu kita sangat butuhkan ya untuk menghadapi eh, berbagai makar-makar dari musuh-musuh eh, Islam dan musuh-musuh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Karena mengetahui bagaimana manuver-manuver atau gerak-gerak langkah-langkah politik atau kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memusuhi Islam dan kaum muslimin adalah sangat penting. Pertama, tentu adalah untuk bisa menjaga umat ini dari permusuhan mereka. Yang kedua, bisa mengantisipasi ya atau melakukan kebijakan kontra terhadap kebijakan-kebijakan mereka. Termasuk dalam hal ini adalah tentu saja untuk mengetahui bagaimana kebijakan Amerika secara menyeluruh di dunia, terutama di Timur Tengah ya. Karena itu pada malam hari ini kita sedikit eh, membedah ya strategi keamanan nasional Amerika, National Security Strategy of the United States of America tahun 2025 ya, yang baru diterbitkan. Kita akan membahas hal ini terutama nanti terkait dengan Timur Tengah. Kita lihat saja kalau bisa selesai-selesai, kalaupun tidak kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Karena ini cukup lumayan panjang. Apa yang disebut dengan National Security Strategy ini atau NSS adalah dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat yang menjelaskan bagaimana Amerika melihat dunia. Jadi semacam world of view-nya Amerika lah gitu ya. Cara pandang global Amerika terhadap dunia. Dari sana kemudian dirumuskan apa saja ancaman utama bagi keamanan nasional Amerika dan strategi apa yang harus dilakukan oleh Amerika untuk melindungi kepentingannya. Nah, dokumen seperti ini wajib diterbitkan ya oleh Presiden Amerika biasanya pada awal masa jabatannya. Dan dokumen 2025 ini dikeluarkan di masa jabatan Presiden Donald Trump. Tujuan NSS ini apa? Menjelaskan apa yang dianggap bahaya bagi Amerika, kemudian merinci ya cara Amerika merespon ancaman, baik berupa militer, diplomasi, ekonomi, atau intelijen. Dan ini menjadi arahan kepada militer, diplomat, CIA, dan instansi lainnya ya tentang prioritas kebijakan luar negeri Amerika. Tentu dokumen ini adalah dokumen yang tertulis ya. Eh, di balik dokumen ini tentu banyak kebijakan-kebijakan Amerika yang tidak diungkap ya. Jadi kita menyoroti sebatas yang ada dalam dokumen ini. Jadi kalau kita lihat eh, secara umum dokumen ini berisi tentang fokus kepada America First, yaitu strategi yang berpusat pada perlindungan kedaulatan Amerika
kesejahteraan warga Amerika dan menjaga kemerdekaan nasional. Jadi kebijakan yang mendahulukan kepentingan Amerika. Ini sebenarnya hanya penegasan saja, ya, penekanan saja. Karena bagaimanapun kebijakan politik luar negeri suatu negara, apalagi seperti Amerika Serikat, itu pasti ditujukan untuk kepentingan dalam negeri, ya. Sekaligus ini koreksi dari rezim Trump terhadap apa yang dia sebut sebagai kesalahan masa lalu. Eh, Termasuk dalam dokumen ini berisikan kepentingan inti. Jadi kepentingan inti itu perkara-perkara pokok, ya. Kalau dalam eh, kitab Mafahim Siyasiyah ini masuk dalam kategori apa yang disebut dengan al-qadaiyatul masiriyah, ya, persoalan hidup dan mati. Ini yang disebut dengan kepentingan inti. Nah, kepentingan inti Amerika itu apa? Pertama, kelangsungan hidup Amerika sebagai republik yang berdaulat. Jadi siapapun yang berkuasa, siapapun yang memerintah itu pasti prinsipnya adalah ini, ya, bagaimana menjaga eksistensi Amerika sebagai republik yang berdaulat. Kemudian kontrol terhadap perbatasan, kekuatan militer, dominasi ekonomi, basis industri, kemandirian energi, kepemimpinan teknologi, serta pembaharuan budaya. Ini yang disebut budaya. Ini yang disebut dengan kepentingan inti, ya. Jadi kepentingan inti ini menegaskan bahwa kepentingan nasional Amerika adalah hal yang benar-benar vital bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsanya. Jadi fokusnya bukan lagi pada ambisi global yang kabur, melainkan pada kepentingan nyata yang harus dilindungi. Ada beberapa poin yang merupakan kepentingan inti yang oleh rezim Donald Trump ini dianggap merupakan perkara hidup dan mati, gitu, ya. Pertama, kelangsungan hidup Republik Amerika yang berdaulat, kemudian keamanan perbatasan, kekuatan militer yang mampu melindungi negara dan mencegah dominasi musuh di kawasan penting. Karena itu Amerika akan selalu membangun kemampuan militernya, ya, untuk melindungi negaranya dan untuk bisa mendominasi kawasan-kawasan penting seperti Timur Tengah misalkan. Kemudian Amerika akan tetap menjaga dominasi ekonominya dengan pembangunan industri yang kuat, perdagangan yang adil, dan rantai pasok yang aman, termasuk rantai pasok energi. Inilah yang dibutuhkan dari Timur Tengah, ya. Kemudian kemandirian energi sebagai sumber daya strategis, kepemimpinan teknologi, dan pembaharuan budaya nasional yang menegaskan identitas, nilai, dan semangat Amerika. Eh, Berikutnya ada beberapa prinsip yang dibahas dalam dokumen ini, yaitu tentang definisi kepentingan nasional yang fokus, kemudian perdamaian melalui kekuatan. Jadi Amerika akan selalu menggunakan kekuatan untuk menciptakan perdamaian, ya, termasuk membangun ekonomi yang kuat, teknologi yang maju, dan militer yang tangguh. Itu tidak lain eh, atas nama perdamaian. Jadi kalau ada yang bicara perdamaian tanpa perang, eh, itu sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Amerika. Jadi Amerika memang membangun perdamaian itu melalui kekuatan, ya. Kemudian kecenderungan non-intervensi. Ini suatu hal yang eh, difikirkan benar oleh Amerika saat sekarang ini, ya. Jadi intervensi luar negerinya jika dilakukan jika benar-benar diperlukan dengan menghormati kedaulatan negara lain. Nah, ini yang tertulisnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kerap kali Amerika melakukan serangan-serangan terhadap negara lain, ya, tanpa menghormati kedaulatan negara itu. Seperti serangan terhadap Iran misalkan, itu kan sebenarnya melanggar kedaulatan Iran. Kemudian keseimbangan kekuatan, nah ini penting kita perhatikan. Jadi Amerika akan selalu mencegah negara pesaing mendominasi kawasan. Karena itu eh, bisa kita mengerti kenapa Amerika terus melakukan campur tangan di berbagai wilayah penting dunia, terutama Timur Tengah, ya, Asia Pasifik dan wilayah-wilayah lain, ya. Ini agar Amerika bisa mencegah
pesaing-pesaingnya, baik itu dari Eropa ataupun Inggris ataupun Cina ya. Kemudian prinsip dalam dokumen ini dalam terkait dengan keamanan nasional Amerika itu adalah keadilan dan berbagi beban. Nah, sekutu harus berkontribusi lebih besar pada pertahanan. Amerika tidak lagi menanggung beban global sendirian. Nah, karena itu Amerika sangat menekan NATO ya, negara-negara NATO yang lain agar dalam operasi-operasi militer itu juga memberikan dukungan dana yang lebih besar. Termasuk berbagai konflik di Timur Tengah ya. Amerika tidak mau menggunakan dananya sendiri, bahkan kalau bisa tidak keluar dana. Maka siapa yang ditekan oleh Amerika untuk membiayai perang-perang Amerika, ya negara-negara kaya, negara-negara teluk, ya termasuk Saudi Arabia dalam berbagai bentuk ya. Kemudian ada kompetensi dan meritokrasi ya. Ini menolak ideologi yang melemahkan merit kebijakan ekonomi pro pekerja Amerika. Prioritas strategis pemerintahan Donald Trump, akhiri migrasi massal, lindungi hak inti, alih beban ke sekutu, keamanan ekonomi. Nah, kemudian dalam dokumen ini juga disusun strategi regional ya. Bagaimana Amerika membuat kebijakan-kebijakan regional. Ada yang beberapa kawasan dibagi berapa kawasan ya, 5 kawasan ya. Ada yang disebut dengan belahan barat, hemisfer West Hemisphere ya, belahan barat. Nah, jadi apa yang uh, di, dimaksud dengan apa uh, belahan barat ini ya, ini adalah wilayah-wilayah ya. Jadi penggunaan istilah uh, Western Hemisphere ini adalah wilayah-wilayah yang ada di sebagian bumi yang berada di sebelah barat garis bujur utama. Ya, secara geografis wilayah ini mencakup benua Amerika. Jadi Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, ada pulau-pulau di Karibia, kemudian bagian barat Eropa dan Afrika. Nah, termasuk juga dalam konteks politik internasional keamanan Amerika ini maksudnya ini adalah kawasan benua Amerika yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Amerika Latin, Kuba, Haiti, dan lain-lain. Jadi Western Hemisphere ini maksudnya itu adalah menegaskan ya bahwa Amerika adalah pemimpin utama di kawasan benua Amerika, termasuk keamanan regional, perdagangan, pengaruh politik, dan pencegahan intervensi negara lain. Ini berakar dari doktrin Monroe bahwa Amerika adalah untuk orang Amerika. Ini yang dimaksud dengan wilayah barat ini ya. Ini merupakan perpanjangan atau perluasan dari doktrin Monroe, di mana Amerika Serikat tidak ingin ada negara lain yang berpengaruh di benua Amerika. Bahkan eh, mencegah perang-perang besar di benua Amerika yang melibatkan negara-negara lain. Inilah yang disebut dengan doktrin Monroe. Nah, untuk wilayah Asia, strategi regional Amerika berdasarkan dokumen ini adalah bersaing dengan Cina secara ekonomi, cegah konflik militer, khususnya Taiwan, perkuat aliansi, ya, aliansi Amerika di kawasan Pasifik, terutama dengan Jepang, Korea Selatan, dan amankan jalur laut. Sementara untuk Eropa, ya, kebijakan Amerika dorong kebangkitan kedaulatan dan identitas, stabilisasi hubungan dengan Rusia. Jadi pemerintahan Donald Trump lebih memilih menjalin hubungan yang lebih stabil ya dengan Rusia. Ini berbeda dengan Presiden Amerika sebelumnya. Kemudian dorong perdamaian di Ukraina serta perdagangan yang adil.
Nah, sementara untuk regional Timur Tengah, alihkan beban ke mitra regional. Nah, sehingga eh, Amerika akan lebih banyak menggunakan mitra-mitra regionalnya, baik itu untuk perang ataupun eh, pendanaan kebijakan Amerika, itu akan di-share dengan mitra-mitra regionalnya, terutama negara-negara Arab yang kaya, ya. Kemudian bangun perdamaian, misalkan dengan Abraham Accords, ya, atau kesepakatan Ibrahim, kemudian gencatan senjata, kurangi keterlibatan berlebihan dan perluas kerjasama ekonomi di luar minyak. Nah, sementara di Afrika, Amerika fokus pada mineral penting, rantai pasok, dan kemitraan yang selaras dengan kepentingan Amerika. Ini strategi regional Amerika. Kemudian disusun secara detail, ya. Jadi kesimpulannya itu adalah strategi ini menekankan bahwa kekuatan Amerika tidak hanya terletak pada militer, tapi juga pada ekonomi, teknologi, budaya, dan geografi. Jadi semua aset tersebut harus digabung secara terpadu untuk memperkuat posisi Amerika sebagai negara terdepan di dunia. Ini yang oleh Trump disebut sebagai era keemasan baru, ya, di mana ditandai dengan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan, perdamaian global yang dijaga melalui kekuatan dan deterensi, dan kemudian kepercayaan diri nasional. Eh, nah, terkait dengan Timur Tengah secara khusus, ya, dalam dokumen ini juga digambarkan cukup detail. Intinya itu adalah Amerika akan mengalihkan beban keamanan kepada mitra regional. Maka tidak mengherankan kalau kita lihat terkait dengan Gaza, Amerika membuat semacam eh, badan internasional, badan perdamaian internasional, atau pasukan penjaga keamanan yang itu nanti dirancang akan diisi oleh banyak negara-negara mitra Amerika di daerah Arab, ya. Jadi Amerika tidak terjun secara langsung. Kemudian fokus pada pembangunan perdamaian, termasuk apa yang dia sebut sebagai kesepakatan Ibrahim dan gencatan senjata di wilayah konflik, mengurangi keterlibatan militer langsung dengan sambil memperluas kerjasama ekonomi di luar sektor minyak, dan menekankan stabilitas kawasan sebagai kepentingan strategis, ya, tanpa komitmen berlebihan. Kemudian didetilkan beberapa poin penting, ya. Amerika atau Donald Trump melihat selama 50 tahun Amerika memprioritaskan Timur Tengah, ya. Sementara sekarang dinamikanya menurut Donald Trump sudah berubah. Untuk itu kebijakan Trump ke depan memperkuat posisi Amerika, tetap memperkuat posisi Amerika di kawasan ini dengan menghidupkan kembali aliansi Amerika dengan negara Teluk, negara Arab, dan termasuk dengan Israel. Eh, Terkait dengan Timur Tengah ini juga dalam dokumen ini menyatakan bahwa konflik masih ada, namun eh, menurut dokumen ini lebih terkendali. Alasannya Iran sebagai kekuatan utama yang oleh Amerika, ya, oleh Amerika disebut mengacaukan stabilitas Timur Tengah telah melemah. Kemudian konflik Israel Palestina masih pelik, namun dengan adanya gencatan senjata dan pembebasan sandera ini dianggap menuju perdamaian. Dicatat juga oleh Donald Trump dalam dokumen ini bahwa pendukung utama Hamas telah melemah ataupun mundur. Kemudian sementara Syria tetap berpotensi bermasalah, tapi bisa distabilkan dengan dukungan Amerika, Arab, Israel, dan Turki. Nah, tidak mengherankan kalau kita lihat penyelesaian atau stabilisasi Suria ini dengan melibatkan negara-negara Arab, Israel, dan Turki, ya. Demikian juga Timur Tengah menurut dokumen ini berubah menjadi kawasan peluang, bukan hanya kebijakan energi, tapi kebijakan apa, tapi sumber-sumber ekonomi yang
lain ya, seperti energi nuklir, kecerdasan buatan, teknologi pertahanan dan sebagainya. Namun Amerika tetap bekerja sama dengan negara Timur Tengah untuk mengamankan rantai pasok, terutama minyak dan gas, kemudian membangun pasar yang lebih ramah dan terbuka. Yang patut juga diperhatikan ada poin tentang dukungan pada perang melawan radikalisme. Jadi dalam poin ini disebutkan mitra Timur Tengah menunjukkan komitmen memerangi radikalisme. Artinya apa? Ke depan eh, penguasa-penguasa Arab itu akan lebih gencar lagi ya memerangi kelompok-kelompok Islam dengan tudingan radikal. Ini sejalan dengan kepentingan Amerika. Namun juga dalam dokumen ini disebutkan Amerika harus menghentikan kebijakan menggurui negara-negara Teluk agar mengubah tradisi tradisi atau bentuk pemerintahan mereka. Jadi ini artinya apa Amerika ke depan itu tidak begitu peduli apakah negara Timur Tengah itu demokratis atau tidak. Yang penting mau bekerja sama dengan Amerika dengan alasan eh, apa Amerika tidak lagi menggurui ya untuk mengubah tradisi atau bentuk pemerintahan. Ini sikap pragmatisme eh, Amerika ya. Jadi meskipun satu contoh misalkan meskipun Bin Salman diketahui sebagai pemimpin yang eh, cukup keras ya terhadap pihak-pihak yang menentang rezim Saudi saat sekarang ini ya, dan bahkan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para ulama misalkan yang berseberangan dengan rezim Saudi tanpa ada proses pengadilan yang jelas, tapi itu dianggap sebagai suatu yang wajar gitu ya. Karena bagi Amerika yang penting mereka itu fokus pada kepentingan bersama. Nah, perlu juga dicatat bahwa kepentingan inti Amerika di Timur Tengah masih disebutkan di sini. Pertama, menjamin pasokan energi teluk tidak jatuh ke musuh. Jadi, Timur Tengah ini tidak akan dilepas oleh Amerika. Kemudian memastikan Selat Hormuz itu tetap terbuka. Demikian juga Laut Merah tetap dilayari. Nah, kawasan ini juga dipastikan oleh Amerika tidak menjadi tempat tumbuh atau suburnya apa yang dia sebut sebagai penyebar teror. Dan yang disebut dengan penyebar teror itu biasanya kelompok-kelompok mujahidin yang melakukan perlawanan ya terhadap kepentingan Amerika. Termasuk menjamin ya kepentingan inti Amerika di Timur Tengah itu menjamin agar Israel itu tetap aman. Nah, untuk itu ancaman-ancaman di atas Amerika menanganinya secara ideologis dan militer. Nah, tapi ada hal yang sedikit berbeda ya, yang dia sebut sebagai militer without nation building wars. Jadi tanpa perang pembangunan negara. Nah, apa yang disebut dengan nation building wars gitu ya, yaitu perang atas nama membangun negara lain. Ini merujuk kebijakan Amerika ke menginvasi sebuah negara yang mengganti rezimnya, kemudian membentuk sistem politik baru, membangun kembali institusi negara, melatih militer, membuat demokrasi ala Amerika, ikut mengatur ekonomi negara tersebut. Nah, ini yang disebut oleh Trump sebagai perang nation building atau nation building war. Dan Trump tidak menginginkan itu, ya. Yang sering dikritik oleh Trump itu adalah invasi Amerika ke Afghanistan. Alasannya untuk membangun demokrasi. Demikian juga ke Irak, ya. Ini eh, ini dianggap justru tidak banyak membuahkan hasil, sebaliknya banyak menyedot sumber-sumber ekonomi Amerika. Ya, Amerika artinya apa? Akan melakukan tindakan militer, tapi tanpa maksud untuk membangun negara itu. Ya, jadi serangan-serangan militer Amerika itu artinya tetap dilakukan, tapi serangan-serangan yang sifatnya eh, serang dan balik lagi begitu ya. Jadi bukan berada di satu tempat dalam waktu yang lama
apalagi ingin membangun demokrasi di negara itu. Nah, karena itu Amerika akan bekerja sama dengan mitra-mitra regionalnya. Di sisi lain, Amerika berkepentingan memperluas Abraham Accords, ya, kesepakatan Abraham ke lebih banyak negara. Nah, ini artinya atas nama kesepakatan Ibrahim ini akan dilakukan oleh Amerika menekan negara-negara lain dari Maroko sampai Maroke, ya, termasuk Indonesia untuk melakukan normalisasi, ya, dengan rezim Yahudi. Jadi ke depan terkait dengan Indonesia itu mungkin akan 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 dilakukan oleh Amerika. Eh, nah, bagaimana tinjauan kritisnya? Pertama, Amerika sebenarnya tetap menjaga hegemoninya, bukan bukan di apa yang dia sebut dengan berbagi beban itu, ya. Jadi yang disebut dengan berbagi beban itu bukan berarti Amerika mengurangi dominasinya, tapi bagaimana Amerika itu mengalihkan biaya kepada negara-negara Arab, ya, sambil mempertahankan kendali strategisnya. Itu yang disebut dengan istilah membagi beban. Tapi dominasi tetap di tangan Amerika. Nah, aliansi Amerika dan Teluk sebagai instrumen pengaruh Barat bukan kerjasama yang sejajar. Jadi intinya Amerika akan tetap mengatur politik kawasan ini. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari pendekatan America First, ya. Eh, di mana Trump bertindak sepihak dalam politik global, mengabaikan aktor internasional termasuk dunia Islam. Dalam hal ini seperti penanganan Palestina, pemaksaan sepihak, ya, poin-poin Donald Trump yang memaksakan rencana Amerika tanpa ada konsultasi dan sebagainya. Nah, peran negara lain itu hanya pelaksana rencana Amerika. Jadi apa yang dilakukan Saudi, apa yang dilakukan oleh Mesir, termasuk Indonesia, itu sebenarnya hanya pelaksana rencana Amerika saja gitu. Nah, ini menjadi bagian dari pendekatan Amerika First. Nah, termasuk yang perlu dikritisi adalah klaim bahwa terutama di era Trump, dia menyebutkan Timur Tengah kini lebih stabil. Nah, ini dinilai tidak realistik oleh beberapa pengamat, ya, terlampau optimistik karena konflik Israel-Palestina masih akut. Demikian juga konflik proksi Iran itu tetap aktif dan Suriah sendiri belum stabil. Ini pandangan pakar-pakar politik, ya. Jadi narasi stabilitas itu hanya cara yang digunakan oleh Amerika menutupi bahwa struktur politik Timur Tengah itu sebenarnya tetap dalam kendali Amerika. Jadi yang dimaksud stabilitas itu hanya adalah stabilitas rezim pro-Amerika, bukan stabilitas rakyat, ya, atau negara. Jadi yang dipastikan oleh Amerika itu adalah rezim yang pro-Amerika itu stabil, artinya aman. Itu yang dipastikan oleh Amerika. Nah, jadi stabilitas yang dinarasikan oleh Amerika bukan stabilitas substantif, ya, substantif, melainkan stabilitas geopolitik yang menguntungkan Amerika. Nah, demikian juga apa yang disebutkan sebagai perluasan normalisasi dan kesepakatan Ibrahim, ini sebenarnya seperti yang sering kita bahas, ini melegitimasi penjajahan Yahudi. Ya, jadi istilah-istilah kesepakatan Abraham, normalisasi, membangun perdamaian, ini tidak lain adalah legitimasi terhadap penjajahan Yahudi. Eh, dan setiap desain Amerika yang tetap mempertahankan penjajahan Yahudi ini adalah sebenarnya adalah pengkhianatan, dan ada kemungkinan besar berdasarkan dokumen ini normalisasi akan diperluas ke seluruh dunia Muslim, ya, dari Indonesia sampai Maroko. Jadi ekspansi Abraham Accords ini secara eksplisit ditulis dalam dokumen ini. Nah, dalam pandangan beberapa pengamat politik bahwa fokus pada Abraham Accords dan normalisasi ini tidak menyentuh akar politik Palestina, ya.
Karena akar politik konflik di Palestina itu atau krisis Palestina itu adalah pendudukan, penjajahan. Ya. Sementara Abraham Accords itu mengakui entitas Israel dan mengkhianati perjuangan pembebasan Palestina. Jadi normalisasi ini memberi keuntungan strategi bagi Amerika dan Israel, tapi tidak menyelesaikan keadilan bagi rakyat Palestina. Nah, ada juga kritik terkait dengan kebijakan bahwa Amerika menerima kawasan ini sebagaimana adanya, termasuk monarki Teluk dan rezim Arab. Ini sebenarnya bentuk kemunafikan dan standar ganda Barat ya, yang sering bicara tentang demokrasi, tapi membiarkan rezim-rezim yang sangat tidak demokratis, bahkan yang represif, berkuasa di Timur Tengah. Nah, rezim-rezim ini sebagian besar adalah rezim-rezim sekuler ya, yang berkoalisi dengan Barat. Sehingga upaya Amerika mempertahankan stabilitas melalui mereka sebenarnya cara menjaga agen politiknya di kawasan. Karena penguasa Arab ini adalah pelindung sejati Israel demi kepentingan Amerika. Bisa diduga rezim-rezim Arab akan meningkatkan tekanannya, eh, terutama apa yang disebut oleh Amerika bahwa mitra-mitra regionalnya akan memerangi radikalisme, ya. Dan apa yang disebut dengan radikal itu adalah gerakan politik Islam, terutama yang ingin menegakkan khilafah. Jadi bisa diperkirakan tekanan terhadap kelompok-kelompok yang menolak kebijakan Amerika, apalagi yang eh, ingin membangun di politik yang independen di dunia Islam, itu akan mengalami tekanan, ya. Nah, oleh para pengamat, itu dukungan Amerika pada monarki Teluk itu dilihat sebagai penguatan rezim, jadi bukan kepentingan rakyat, ya. Maka monarki Teluk ini akan semakin kuat nanti dianggap sebagai rezim boneka buatan penjajah Barat. Eh, Demikian juga anggapan Amerika bahwa apa kebijakan Amerika yang tidak melakukan intervensi langsung ini sebenarnya banyak bertentangan ya dengan apa yang terjadi di lapangan. Selama ini Amerika lah yang melakukan banyak intervensi, baik itu di Iran, Suriah, dan macam-macam. Ya, karena itu ke depan intervensi Amerika terhadap dunia Islam ini akan terus berjalan, terutama terkait normalisasi dengan Israel, penggunaan militer negara Muslim demi keamanan Israel, dan serangan terhadap identitas, keyakinan, dan aspirasi politik umat. Karena itu isu radikalisme ini akan terus digunakan oleh Amerika. Eh, Adapun fokus Amerika ke Timur Tengah dalam kerangka ekonomi ini juga dipertanyakan ya, bahwa kebijakan ini adalah kebijakan liberalisasi yang lebih luas lagi, liberalisasi ekonomi yang lebih luas lagi di Timur Tengah, sehingga negara-negara Timur Tengah akan lebih bergantung kepada Amerika secara teknologi dan finansial. Pendekatan berbasis kepentingan ekonomi dan investasi ini, sebagaimana yang sering disebutkan oleh Donald Trump, ya, ini tidak lain adalah neo-imperialisme terselubung untuk mempertahankan pengaruh Amerika. Eh, Perlu dikritisi juga penilaian bahwa Timur Tengah tidak lagi prioritas Amerika. Ini dipandang tidak akurat karena Timur Tengah bagaimanapun tetap vital ya bagi energi global, jalur pelayaran, dan kompetisi Amerika dengan kekuatan politik lain. Karena itu Amerika tidak akan pernah sungguh-sungguh meninggalkan Timur Tengah karena kawasan ini menjadi pusat geopolitik dunia Islam dan sumber energi global. Jadi bahwa Amerika mengurangi prioritas ini sekedar retorika ya, bukan realita strategis. Kenapa? Karena justru dalam dokumen ini disebutkan kepentingan Amerika di Timur Tengah bahwa energi Teluk tidak boleh jatuh ke musuh, Selat Hormuz
harus tetap terbuka, Laut Merah aman dilayari, wilayah ini tidak menjadi sumber ancaman bagi Amerika dan Israel tetap aman. Ya, jadi kepentingan Amerika masih besar di Timur Tengah ini. Kesimpulannya, secara keseluruhan, strategi Amerika tetap bertujuan mengelola, bukan melepaskan ya kekuasaannya atas Timur Tengah, mendorong normalisasi dengan Israel untuk kepentingan eksistensi penjajah Yahudi, kemudian mempertahankan rezim yang sejalan dengan kepentingan Amerika, menghambat kebangkitan politik Islam yang independen. Dan secara faktual, ini tidak cukup realistis, ya fokus pada keamanan, cenderung mempertahankan rezim otoriter dan mengabaikan akar konflik sosial dan politik. Secara ideologis, kebijakan Amerika ini merupakan kelanjutan proyek hegemoni Barat, mempertahankan rezim sekuler buatan kolonial, menghalangi penyatuan politik dunia Islam, menormalisasi Israel yang merupakan penjajah. Maka penting kita menyerukan pada umat untuk mengusir kolonialisme Amerika dari negeri Muslim, membebaskan umat dari dominasi politik, ekonomi, militer, budaya, dan hukum negara-negara Barat, kemudian menerapkan syariah Islam dan menyatukan umat di bawah kepemimpinan politik Islam di bawah naungan Khilafah ala Minhaji Nubuwah. Hanya dengan cara itu umat Islam bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Nah, demikian kira-kira yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, ya cukup panjang ya, terkait dengan dokumen strategi keamanan nasional Amerika tahun 2025 yang baru dikeluarkan bulan November kemarin ya. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, syukran Ustaz. Eh, Mungkin sebahagian kita, kalau tidak diangkat materi ini, mungkin sebahagian kita ya, sebagian kita tidak dapat informasi ini, meskipun ada anekdot ya, rahasia yang sudah diungkap berarti tidak rahasia lagi. Nah, tetapi Iya. sudah dijelaskan beliau bahwa ini kita fokus pada apa yang tertulis, bahwa apa yang tidak terungkap itu menjadi sesuatu manuver mungkin ya bagi politik Amerika untuk luar negerinya. Dan insya Allah ini sebagai gambaran awal kita seperti yang disampaikan juga untuk bisa memahami strategi politik Amerika, terutama di kawasan Timur Tengah ya. Sedikit juga tadi ada beberapa regional, baik Afrika, Eropa, juga Asia, tadi disampaikan juga, di-spill juga di materi ini. Dan insya Allah ini kayaknya kita buka langsung saja diskusinya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan tema diskusi kita, dengan Amerika, ya, ini negara yang mengurus segala hal ini, negara orang diurusnya juga. Masya Allah, memang negaranya Amerika. Buat Bapak Ibu, silakan pertanyaan nanti bisa dikirim ke komentar. Kalau komentar nanti kita akan mintakan beliau untuk memberikan jawaban atau yang ingin berinteraktif langsung juga bisa. Untuk kesempatan pertama ini, Ustaz, ada satu mungkin banyak ya, mungkin banyak dari negeri-negeri kaum muslimin yang di Timur Tengah yang bisa kita jadikan bahan diskusi. Tapi yang menarik adalah salah satu di antaranya adalah negeri Suriah, Ustaz. Ya, negeri Suriah ini kan negeri yang setahun yang lalu berhasil menggulingkan rezim sebelumnya, Bashar Assad, kemudian muncul rezim baru yang itu lahir dari tengah-tengah perjuangan kaum muslimin. Yang spirit awalnya adalah tidak hanya mengusir dominasi Rusia, kemudian juga rezim yang bercokol, namun kita lihat belakangan ternyata merapat ya, merapat ke Amerika. Bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan kondisi eh, rezim yang baru ini, Ustadz, yang ternyata awal semangat perjuangan untuk menggulingkan rezim Bashar Assad, ternyata bisa kita lihat fakta kekinian sudah merapat ke eh, rezim Amerika. Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, ini terkait dengan kondisi Pakistan yang belakangan juga beraduk ya sama tetangganya. Apakah juga ini ada dalam politik luar negerinya Amerika, Ustaz? Mohon tanggapannya, Ustaz. Ya, pertama terkait dengan
Suriah ya. Ini perkembangan yang sangat cepat sekaligus kita sayangkan ya. Awalnya banyak kaum muslimin yang berharap dengan kemenangan Mujahidin di Suriah akan berdiri lah negara Suriah yang berdasarkan Islam paling tidak seperti itu. Atau tentu yang sangat diharapkan umat Suriah bisa menjadi pusat kekhilafahan Islam. Tapi harapan itu tampaknya eh, semakin menjauh ya, terutama setelah kita melihat manuver-manuver yang dilakukan oleh Ahmad Asyara ya. Terakhir Ahmad Asyara berkunjung ke Amerika. Ya, ini menjadi tonggak penting eh, menunjukkan arah Suriah ke depan ya. Dan dia diterima khusus oleh eh, Donald Trump ya. Disebut penerimaannya itu dari jalur belakang gitu ya. Ini menunjukkan eh, apa posisinya itu sangat istimewa gitu. Eh, Agenda Amerika di Suriah tentu memastikan ya Suriah eh, bisa bisa mengamankan ya tiga kepentingan Amerika di Timur Tengah, sebagaimana yang eh, di di dijaga oleh Amerika dari rezim-rezim Timur Tengah yang lain. Pertama, mengamankan pasok energi, terutama minyak dan gas. Yang kedua, mengamankan Israel. Yang ketiga, mengamankan munculnya kekuatan politik Islam yang oleh Amerika disebut radikal, ya, yang ingin terutama yang ingin menyatukan dunia Islam di bawah naungan khilafah. Karena itu Amerika pastilah ya ingin memastikan bahwa Suriah ke depan bisa menjamin tiga hal ini. Karena itu tidak mengherankan kalau kita lihat ya eh, nyaris tidak terdengar lagi ya ada upaya untuk membangun negara khilafah oleh pemerintahan yang sekarang, bahkan untuk membangun negara yang didasarkan pada syariat Islam juga tidak ada lagi ya. Nyaris tidak terdengar. Yang ada itu adalah negara eh, kebijakan-kebijakan atau nilai-nilai yang sekuler gitu ya. Eh, Termasuk sikap ke Israel ya. Sejak awal eh, rezim yang sekarang ini mengatakan tidak akan membuka front perang terbuka dengan Israel. Meskipun Israel telah melakukan berbagai serangan ya ke wilayah Suriah ya, termasuk menduduki beberapa wilayah dari dataran tinggi Golan ya. Jadi ini sesungguhnya sejalan dengan kepentingan Amerika yang ingin Israel itu aman gitu. Eh, dari sanalah kita bisa memahami kenapa ada kebijakan di Suriah sekarang untuk melarang milisi-milisi apa yang mereka sebut sebagai milisi-milisi asing ya. Sebelumnya di Suriah itu kan tempat berkumpulnya para mujahidin dari berbagai kawasan dunia. Jadi kemenangan mujahidin kemarin itu tidak bisa lepas dari peran mujahidin-mujahidin yang datang dari berbagai kawasan dunia. Nah, sekarang itu ada kebijakan dari rezim Suriah sekarang untuk mengembalikan mereka. Ya, ini jelas untuk mengamankan Israel. Karena mujahidin-mujahidin yang memang datang secara khusus ke Suriah inilah yang punya keinginan kuat ya untuk memerangi Israel dan membangun Suriah. Nah, termasuk eh, Suriah diharapkan ya bisa mengamankan kepentingan Amerika di bidang energi. Ya. Nah, karena itu eh, Amerika itu menekan Suriah untuk bergabung dengan koalisi anti terorisme yang dipimpin oleh Amerika dan kemudian eh, melegitimasi kehadiran militer Amerika. Jadi ada Donald Trump itu meminta eh, pendirian semacam pangkalan militer di Suriah ya. Termasuk rezim Suriah itu ditekan
melalui Saudi juga untuk menandatangani perjanjian keamanan dengan entitas Yahudi. Nah, ini eh, jadi arah rezim yang sekarang kita bisa sudah apa bisa kita duga akan berperan untuk menjaga tiga kepentingan Amerika itu. Ya, saya kira itu yang terjadi ke depan. Nah, persoalannya tentu rakyat Suriah tidak diam begitu saja. Ya, rakyat Suriah yang selama ini telah mengalami penderitaan yang luar biasa di masa rezim Bashar, ya, baik itu Hafiz Assad ataupun Bashar Assad, dan rakyat Suriah yang telah sungguh-sungguh mendukung para mujahidin karena menginginkan Islam, ini tentu tidak diam gitu. Nah, karena itu kemungkinan gejolak Suriah ini akan eh, kembali muncul ya di Timur Tengah. Nah, ini eh, bertentangan dengan anggapan Trump ya yang merasa Suriah ini sudah aman. Dan yang menarik kalau kita lihat eh, kebijakan Amerika terhadap Suriah ini adalah melibatkan mitra-mitra politiknya, termasuk Turki dan Saudi. Jadi ini lagi-lagi memperjelas ya posisi Turki, posisi Saudi, ya negara-negara Teluk lain yang digunakan sesungguhnya untuk kepentingan Amerika. Karena Amerika, sebagaimana juga yang disebut dalam dokumen ini, tidak ingin lagi berperang secara langsung, apalagi dalam kerangka nation building. Jadi membangun suatu negara, mendikte pemerintahan negara itu, membuat undang-undangnya, tidak. Apalagi menduduki wilayah itu. Jadi Amerika perang ke depannya itu di Timur Tengah menggunakan mitra regionalnya atau serang balik gitu ya, kembali maksudnya. Itu kemungkinan ke depan seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan apa yang terjadi eh, antara apa tadi Pakistan dan Afghanistan maksudnya ya. Halo? Benar, Ya, Tan? Iya, benar. ya. Ya ini kan sebenarnya eh, merupakan konflik warisan ya. Jadi konflik perbatasan ini memang konflik warisan kolonial. Eh, Perbatasan Afghanistan dan Pakistan itu adalah perbatasan yang dirancang oleh Inggris dan diklaim oleh Pakistan, sementara Afghanistan menolaknya. Disinilah awalnya. Jadi ini termasuk apa yang disebut dengan strategi untuk eh, apa menanam ya, menanam ranjau konflik di wilayah-wilayah negeri-negeri Islam. Jadi Inggris ya ketika meninggalkan wilayah wilayah dunia Islam itu tentu tidak ingin wilayah-wilayah yang dia tinggalkan itu lepas sama sekali dari kendalinya. Artinya ya karakter penjajah itu tidak akan membiarkan begitu saja. Maka apa yang dilakukan oleh Inggris termasuk negara-negara penjajah yang lain untuk kemudian menjamin penjajahannya tetap ada walaupun mereka mungkin meninggalkan kawasan itu secara militer. Pertama, menjamin sistem pemerintahannya itu adalah sistem pemerintahan yang bisa dikendalikan. Dalam hal ini adalah demokrasi, sekuler dan sebagainya, bukan pemerintahan Islam. Yang kedua, memastikan penguasa-penguasanya itu adalah agen-agen mereka. Maka hampir seluruh kawasan Timur Tengah itu, ya penguasa-penguasanya itu adalah agen-agen kalau tidak Amerika, Inggris, Eropa, begitu. Hampir semua itu. Itu bisa dilacak dari dia sekolah di mana, kemudian hubungan orang tuanya dengan Ratu Inggris seperti apa, ya, apalagi ada yang disebut dengan Commonwealth itu ya, itu upaya Inggris untuk menyatukan wilayah-wilayah jajahan Inggris, ya, jadi memastikan penguasa-penguasa itu tetap berpihak kepada Barat. Yang ketiga, eh, memunculkan ranjau-ranjau konflik, ya, di mana
ranjau-ranjau ini siap diledakkan kalau mereka berkepentingan menimbulkan konflik atau kerusuhan di sana. Nah, termasuk ranjau-ranjau konflik ini adalah konflik perbatasan. Itu sengaja dibuat seperti itu. Misalkan antara Afghanistan dan Pakistan itu ada perbatasan yang menimbulkan konflik terus-menerus. Eh, India misalkan awalnya dibagi menjadi Pakistan dan India. Nah, kemudian Pakistan dibagi lagi menjadi Pakistan dan Bangladesh. Demikian juga ada konflik perbatasan Sudan, ya, eh, dip- dipisah ya. Sejak masa Inggris itu, Inggris itu memang membuat diskriminasi ya, perlakuan terhadap wilayah Sudan Utara dan Sudan Selatan, dan itu kemudian menimbulkan konflik seperti yang terjadi sekarang ini. Akhirnya Sudan Selatan memisahkan diri. Ini sebenarnya warisan kolonial Inggris. Nah, sekarang Amerika ingin memisahkan Darfur ya menjadi negara tersendiri. Nah, ini upaya untuk melemahkan Sudan gitu. Nah, jadi konflik-konflik perbatasan ini memang sengaja diciptakan sebagai warisan kolonial. Dan ini memang akan selesai ya. Akan selesai kalau umat Islam itu merujuk kepada ikatan eh, negara di dalam Islam. Nah, ikatan negara di dalam Islam itu adalah akidah Islam, bukan bangsanya, bukan sukunya, tapi adalah akidah Islam. Nah, kalau akidah Islam, ikatan akidah Islam, maka konflik-konflik perbatasan itu tidak akan muncul karena itu sesungguhnya masuk semuanya itu dalam wilayah kekuasaan Islam yang dibangun atas dasar akidah Islam. Jadi di masa kekhilafahan Islam itu tidak ada ya urusan-urusan konflik yang muncul dari masalah perbatasan ini karena semua wilayah Islam pada prinsipnya adalah satu. Ya, tidak ada perbedaan antara Irak ya dengan Kuwait misalkan. Ya, demikian juga antara Suriah dan Palestina dengan Yordania dengan Lebanon. Dulu itu semuanya masuk dalam kegubernuran yang provinsi Syam ya. Jadi tidak ada masalah konflik ini. Nah, justru dengan konsep nation state yang diwariskan oleh kolonial Baratlah kemudian muncul konflik-konflik ini. Nah, ketika konflik itu terjadi, disitulah intervensi asing itu masuk, ya. Nah, karena itu disinilah pentingnya kita untuk mencermati hal ini dan menyatukan kaum muslimin kembali di bawah naungan khilafah Islam ala minhajin nubuwah. Karena ini akan menyelesaikan persoalan-persoalan konflik seperti ini. Demikian. Ya, Alhamdulillah. Syukuran Ustaz. Eh, Minta izin satu lagi nih Ustaz, menunggu jamaah kalau tidak ada lagi pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan dari peserta kita dengan Mas Torman ini. Beliau bertanya begini Ustaz, di pesan singkat beliau, ini kita baca dulu ya. Bagaimana konsep peradaban yang hendak dibangun oleh Amerika, Ustadz? Apakah mempersatukan seluruh negeri sekutu di bawah komando Amerika, termasuk Eropa? Mungkin konsepnya seperti Commonwealth tadi, Ustadz. Apakah seperti itu? Siapa saja yang disebut musuh dalam dokumen NS tersebut? Dan apa kebijakan terhadap negara musuh tadi yang dianggap Amerika? Oh, ini banyak pertanyaan, Ustadz. Mengapa umat mau diadu domba, Ustadz? Nah, ini Ustaz, mungkin sekalian tutup aja Ustaz. Ada 4 pertanyaan yang rangkap nih Ustaz. Monggo Ustaz. Ya, ya baik. Pertama, tentu Eropa dan Amerika ya secara akar peradabannya sesungguhnya sama, yaitu kapitalisme ya. Karena itu Eropa dan Amerika ini, terutama Amerika Serikat maksudnya, mereka itu akan bersatu ketika bicara terkait dengan kepentingan-kepentingan kapitalisme global. Mereka itu akan bersatu.
Eh, namun karena karakter kapitalisme ini adalah bagaimana bisa mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya, artinya berkuasa seluas-luasnya, maka antar negara kapitalis ini juga akan saling berebut, ya. Nah, disinilah muncul persaingan antara Amerika dengan Inggris dengan Eropa misalkan. Ketika bicara rebutan ya sumber daya alam, rebutan pengaruh, termasuk di Timur Tengah. Eh, Amerika pasca Perang Dunia Kedua itu atau menjelang Perang Dunia Kedua itu melihat ya ada kesempatan besar bagi Amerika untuk muncul sebagai negara adidaya dunia menggantikan Eropa atau terutama Inggris ya. Karena Eropa sudah tersedot ya habis-habisan energi mereka, kekuatan politik, ekonomi ataupun militer mereka dalam Perang Dunia Kedua yang itu telah meluluhlantakkan Eropa terutama. Inggris juga semakin melemah. Nah, saat itu Amerika melihat ini peluang besar bagi mereka untuk muncul sebagai negara adidaya. Dari sanalah Amerika kemudian meninggalkan politik isolasi mereka. Selama sebelumnya Amerika itu mengadopsi politik isolasi. Jadi Amerika tidak akan eh, berperang keluar, termasuk tidak akan membiarkan kawasan Amerika menjadi tempat pertempuran negara-negara lain. Nah, ketika melihat kesempatan ini, ya karakter kapitalisme itu memang rakus ya Amerika kemudian muncul. Mulailah terjadi pertarungan atau persaingan antara Inggris dan Eropa yang merupakan kekuatan kolonial lama berhadapan dengan Amerika. Dan inilah yang menjadi sumber-sumber konflik yang terus-menerus di Timur Tengah sejak dulu hingga sekarang. Sudan misalkan di situ ada pertarungan sebenarnya antara Amerika dan Eropa. Demikian juga di Yaman itu ada pertarungan itu. Konflik di Libya juga ada pertarungan itu. Meskipun sekarang Inggris tidak begitu menunjukkan ambisinya ya karena mereka memahami bahwa kekuatan mereka sudah sangat menurun. Tapi Inggris tidak akan melepaskan ambisi itu. Itu itu yang bisa kita lihat ya. Intinya apa? Mereka itu akan bersatu ketika terkait dengan kepentingan bersama kapitalisme. Nah, dalam masalah Israel mereka bersatu karena itu adalah kepentingan bersama kapitalisme. Karena Israel dibutuhkan oleh negara-negara kapitalis, baik itu Amerika ataupun Inggris, untuk menjadi sumber konflik di Timur Tengah sehingga mereka bisa masuk ke sana. Karena itu baik Eropa ataupun Amerika itu tetap memastikan bahwa menjaga keamanan Israel itu sebagai prioritas yang penting gitu. Itu contoh. Demikian juga baik meskipun mereka bersaing dalam rebutan minyak di Timur Tengah, tapi ketika ada ancaman dari pihak lain yang mengancam rantai pasokan atau jalur-jalur strategis pelayaran, mereka tuh bersatu antara Amerika dan Eropa. Ini untuk kepentingan negara kapitalis. Termasuk ketika berhadapan dengan ancaman kekuatan politik Islam, terutama kaum muslimin yang ingin bersatu di bawah naungan khilafah, ala minhajin nubuwah. Maka Inggris dan Amerika itu bersatu untuk eh, memerangi ya kelompok-kelompok yang mereka tuduh radikal, yang sejatinya adalah kelompok yang ingin mempersatukan kaum muslimin. Tidaklah mengherankan kalau hampir di semua negeri-negeri Islam, ya pihak-pihak atau kelompok kaum muslimin yang berdakwah untuk menyatukan kaum muslimin, yang untuk menegakkan syariat Islam secara menyeluruh, ini dianggap sebagai musuh oleh rezim, hampir di semua kawasan, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, tentu saja Amerika, sebagaimana
dalam dokumen ini mengatakan ingin tetap memimpin dunia. Ya, karena itu Amerika tentu ingin lebih di atas Eropa, yaitu akan dipertahankan oleh Amerika. Namun Amerika tidak ingin juga semua beban itu ditanggung oleh dia, gitu ya. Nah, kira-kira itu ke depan politik Amerika. Nah, siapa saja yang disebut musuh dalam dokumen NSS ini? Ya, kalau yang disebut musuh ideologis cuma satu, yaitu Islam. Itu musuh ideologis itu. Nggak ada yang lain. Yang mereka istilahkan sebagai radikal, yang mereka istilahkan dengan teroris, gitu ya. Jadi ketika mereka dalam dokumen ini mengatakan bahwa negara-negara mitra di Timur Tengah telah berperan untuk memerangi radikalisme, itu maksudnya ya Islam. Demikian juga ketika dalam dokumen disebutkan Amerika akan mencegah munculnya kelompok-kelompok teroris yang akan mengancam kepentingan Amerika, ya itu maksudnya Islam, itu musuh ideologis gitu. Nah, sementara Cina itu sebenarnya tidak bisa disebut musuh ideologi Amerika, tapi lebih kepada eh, eh, musuh ekonomi lah begitu ya. Ya, karena pertarungan Amerika dan Cina itu bukan pertarungan ideologis, tapi pertarungan kepentingan ekonomi. Tapi tetap dalam kerangka eh, kapitalisme global. Ya, karena itu meskipun ada pertarungan, tapi tidak akan hubungan Cina dan Amerika dari segi ekonomi itu tidak akan saling menghancurkan satu dengan yang lain, karena sesungguhnya mereka itu terlinkage, terkait dengan keluarga kapitalisme global. Surat hutang Amerika itu banyak dibeli oleh Cina. Perusahaan-perusahaan Cina juga banyak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Ya, jadi mereka itu tidak akan saling menghancurkan. Hanya saja Amerika, terutama Donald Trump, ini melihat ya bahwa kebijakan-kebijakan sebelumnya yang menguntungkan Cina itu tidak bisa lagi dipertahankan. Walaupun itu sebenarnya adalah kebijakan yang resmi dari Amerika yang menguntungkan Cina itu untuk menarik Cina ke dalam eh, kompetisi kapitalisme global. Maka Cina diajak untuk bertarung di sana. Nah, karena itu banyak kebijakan-kebijakan Amerika yang menguntungkan Cina. Nah, sekarang ini tampaknya Amerika mengevaluasi gitu kan. Karena mereka melihat ketika keuntungan-keuntungan itu lebih banyak dimiliki Cina, ini bisa eh, menyaingi Amerika. Jadi sebatas itu, mereka tidak akan saling mengancam. Nah, adapun Eropa itu mungkin eh, musuh pragmatis saja, ya. Rebutan pengaruh jelas mereka akan berkompetisi, tapi ketika menghadapi ancaman ideologi Islam, mereka akan eh, bersatu. Sekali lagi, kalau ditanya musuh ideologis itu hanya satu, yaitu Islam, tidak ada yang lain, ya. Apakah Rusia itu musuhnya Amerika? Tidak, ya. Eh, Rusia memang adalah negara kuat, ya, eh, karena mewarisi negara Soviet yang kuat. Tapi Amerika sebenarnya sudah mengendalikan Rusia. Nah, dengan membiarkan Amerika masuk ke dalam berbagai konflik dunia, ya, dalam rangka mengendalikan Rusia juga. Jadi Amerika membiarkan Rusia masuk ke Suriah. Dengan cara itu Amerika mengendalikan Rusia maksudnya. Demikian juga konflik Rusia Ukraina itu sebenarnya konflik untuk kepentingan Amerika pada awalnya. Karena Amerika ingin melemahkan Rusia dan tidak ingin Rusia memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Eropa, maka dimunculkanlah krisis Ukraina. Nah, setelah dianggap cukup, kemudian Trump menyerukan hubungan baik dengan Rusia, gitu. Jadi ini sebenarnya permainan-permainan Amerika, ya, yang harus kita
pahami gitu. Nah, pertanyaannya mengapa umat Islam mudah diadu? Ya, kalau saya melihat itu terutama karena tidak adanya kesadaran politik yang kuat, yaitu kesadaran politik Islam. Di mana kesadaran politik Islam itu adalah kesadaran bagaimana seharusnya umat ini diatur dan diurus berdasarkan syariat Islam. Di situ diperlukan dua hal. Pertama, pandangan global yang sifatnya mendunia. Jadi tidak boleh pandangannya lokal atau regional. Karena itu kita harus memposisikan Islam ini sebagai negara adidaya. Dan Islam ini berhadapan dengan musuh-musuh dunia. Jadi kelas kita ini kelas dunia. Itu yang disebut dengan pandangan global itu. Jadi kita ini bukan eh, eh, kelas kaleng-kaleng ya. Umat Islam ini umat yang terbaik yang memimpin dunia. Nah, itulah yang disebut dengan pandangan global. Ya, karena Islam ini diturunkan oleh Allah untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, eh, kesadaran politik itu harus dibangun dari min zawiyatin khasah, dari sudut pandang yang khas, yaitu akidah Islam, syariah Islam. Maka dalam pengaturan-pengaturan urusan-urusan umat Islam ya harus berdasarkan syariat Islam. Cara pandang kita terhadap konflik-konflik yang ada di dunia harus berdasarkan syariat Islam. Nah, ini yang lemah di tengah-tengah umat Islam sehingga umat Islam itu mudah diadu domba, ya tidak ada kesadaran politik. Ya, misalkan dalam krisis di 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 Yaman misalkan beberapa kelompok Islam, beberapa kelompok umat terpancing atau terbawa bahwa perang di sana adalah perang Sunni dan Syiah misalkan. Itu adalah rekayasa isu yang dibangun oleh Amerika. Sebenarnya itu adalah pertarungan kekuatan negara-negara kolonial gitu. Nah, jadi cara pandang seperti ini harus diperkuat di tengah-tengah umat, yaitu kesadaran atau al-wa'yu siyasi, kesadaran politik. Ya, kesadaran politik Islam artinya apa? Kesadaran tentang bagaimana umat ini harus diatur dan diurus, yaitu berdasarkan syariat Islam. Syaratnya apa? Ada dua. An-nazratul ilal alam, cara pandang yang global, ya. Yang kedua, min zawiyatin khasah, dari sudut pandang yang khas, yaitu akidah Islam. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini dan mudah-mudahan juga mengembalikan umat Islam ini sebagai umat yang terbaik, yang mengetahui siapa musuhnya, bagaimana manuver-manuver musuh, dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi manuver-manuver musuh itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.